Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami berasal dari suku Wakatobi. Perkenalkan, nama saya Ari Bagus Firmansyah. Saya berasal dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Dan rekan-rekan tim saya yaitu... Halo, perkenalkan nama saya Anissa Francisca dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Dan di samping saya ada rekan saya. Halo, nama saya Juhaidis Karisma dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di video kali ini kita bertiga akan mengeksplor salah satu situs wisata religi yang ada di Kabupaten Madiun, yaitu Masjid Kyai Ageng Basyariah Sewulan. Nah teman-teman, mari ikuti kami. Sejarah Masjid Agung Basyariah Madiun. Masjid Agung Sewulan atau lebih dikenal dengan Kyai Ageng Basyariah didirikan pada tahun 1740 Masehi atau 1160 Hijriah. Terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Merupakan salah satu situs peninggalan Kyai Ageng Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun yang merupakan penyebar syiar Islam pertama di Sewulan Dagangan. Kyai Ageng Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun adalah putra dari Dugel Kesambi atau Pangeran Nulojoyo Adipati Ponorogo pada akhir abad ke-17 Masehi di bawah naungan Kerajaan Mataram. Meski diasuh dalam keluarga ningrat, Mas Bagus Harun lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk nyantri dan menimba ilmu kepada Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo. Kepada gurunya ini, Mas Bagus Harun belajar ilmu syariat dan tauhid, namun juga memperdalam tasawuf, khususnya ajaran tauhid. Nasabandiyah, Sadariyah, dan Akmaliyah semua itu berguru kepada Kyai Ageng Muhammad Besari. Raden Mas Bagus Harun dikenal sebagai murid yang alim, cerdas, dan tawadu. Karena itulah Raden Mas Bagus Harun menjadi murid kesayangannya. Berdasarkan cerita rakyat Sewulan, pendiri desa Sewulan adalah Bagus Harun, seorang santri dari Tegalsari Ponorogo. Dan pada masa pemerintahan Kesunanan Pakubuwono II, di Kertosari terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap kekuasaan koloni Belanda di bawah pimpinan Taiwan Sai. Pada tahun 1741 terjadi peperangan hebat di Kartasura. Susuhunan Pakubuwono II meminta bantuan kepada Kyai Hasan Besari di Tegalsari. Tetapi oleh Kyai Besari dikirim seorang santri bernama Bagus Harun, sehingga dapat memenangkan pertempuran di Kartasura. Kemudian Bagus Harun diberi hadiah tanah yang dibelinya sendiri seluas 1000 wuwul atau hektar. Seperti inilah bangunan Masjid Sewulan yang dibangun sekitar tahun 1740 Masehi oleh Raden Mas Bagus Harun atau Kyai Ageng Basyariah. Kyai Ageng Basyariah sendiri merupakan penyebar Islam pertama di wilayah Sewulan. Saat memasuki kawasan Masjid Sewulan Madiun, kita harus melewati gapura pintu masuk. Bangunan Masjid Sewulan ini masih sangat asri dan terjaga kondisinya. Meskipun terlihat beberapa penambahan bangunan di kanan dan kiri, namun ruang utama masjid masih dipertahankan. Situs peninggalan Islam tertua di Madiun ini pada tahun 2004 telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Arsitektur bangunan masjid ini yaitu sangat kental dengan arsitektur Jawa, seperti masjid-masjid kuno lainnya, Masjid Agung Demak, Masjid Kudus, Masjid di Solo. Sampai jadi melakukan ini cerai ini setruk kan ya. Ini pun harga, ini pun putu. Dan selama putu belum baik sampai di dus dompet beri sampai putunya itu. Dan sedang pergi. Dia tinggal tak berani. Tak berani. Semantun.
Lain pun putu sing diides bae. Pun putu. Tembok masjid ini memiliki ketebalan sekitar 1 meter. Bangunan utama Masjid Sewulan ditopang dengan 4 pilar atau tiang dari kayu. Ukiran-ukiran pada mimbar khutbah untuk pipa masjid ini pun menceritakan bahwasanya dahulu disinilah tempat penyebaran agama Islam di wilayah Madiun. Bagian atap masjid berbentuk piramida dan memiliki berundak 3. Ini bermakna ada 3 tingkatan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Makam Kiai Ageng Basariah berada di Kompleks Makam Sewulan, di belakang Masjid Agung Sewulan, tepatnya di Cangkup Utama. Di Cungkup Utama tersebut, makam Kiai Ageng Basariah diapit oleh putrinya, yaitu Nyai Muhammad Santri dan menantunya Kiai Muhammad Santri. Ketika makam tersebut dinaungi kain berwarna hijau. Tepat di depan makam Kiai Ageng Basariah terdapat songsong 3 tingkat berwarna hijau atau songsong tunggal nogo. Songsong ini dihias dengan sepasang naga di bawahnya dan difungsikan sebagai rak sederhana untuk tempat Al-Quran dan surat Yasin. Adapun pemimpin Desa Perdikan Sewulan hingga tahun 1962 sebagai berikut. Presiden Republik Indonesia yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, merupakan salah satu keturunan ke-7 Kiai Ageng Basariah. Jadi, di Sewulan inilah tempat bermain tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum akhirnya hijrah ke Jombang.